بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. لنستمر دراستنا وتعلمنا بالكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairil natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. أمهات، أين وصلنا في درسنا الماضي؟ أين وصلنا في درسنا الماضي؟ ما معنى؟ Sampai di mana kita di pertemuan yang lalu? Gitu ya. Aina wasalna fi darsina atau fi liqa'ina al-madi? Aina wasalna? Perlu ditulis tidak Ibu sekalian? Boleh Ustaz? Ya Ustaz, ditulis. Aina wasalna? Aina wasalna? Aina wasalna? Aina, kita sudah mempelajari Aina di pertemuan yang lalu, ya kan Ibu ya? Iya. Nah, Aina. Wasolna ini jenis kata kerja. Kita memang belum mempelajari kata kerja, fi'lun. Tapi nggak masalah, kita sekedar tahu saja. Ini dari kata kerja wasola. Wasola itu artinya sampai. Sampai, nah, sampai bisa untuk perjalanan, bisa untuk seperti ini. Sampai di mana belajarnya gitu. Bisa juga kalau ada kata turunan dari wasola itu ittasola yattasilu, itu maknanya berkomunikasi, menghubungi. Jadi kita fokus ini dulu saja. Wasola, aina wasolna. Nah, ini kata ganti dhamir. Nahnu, kita artinya atau kami. Aina wasolna fi liqa'ina al-madhi. Aina wasolna itu kita sampai di mana gitu ya. Fi liqa'ina al-madhi. Fi juga sudah kita pelajari ya kan Ibu ya? Iya. Liqa. Liqa. Nah, ini na-nya juga na dhamir sama seperti yang ini. Nah, ini kata ganti. Liqa'un itu pertemuan, Ibu sekalian. Liqa'un itu pertemuan. Liqa'ina pada pertemuan kita. Gitu kan Ibu ya? Iya. Al-madhi. Madhi itu maknanya lampau, lalu. Yang sudah lalu. Gitu ya Bu ya? Aina wasalna fi liqa'ina al-madhi, sampai di mana kita di pertemuan yang lalu. Gitu ya Bu ya? Wadih Umahat?
Gimana? Artinya gimana, Ustaz? Sampai di mana Sampai di kita mana? di pertemuan yang lalu. Atau pada pertemuan yang lalu. Kita sampai di mana? Gitu kan ya, Bu? Ya? أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ وصلنا في لقائنا الماضي إلى الدرس الرابع. وصلنا Jawabannya wasolna. Oh, Kalau tulisan saya bengkok-bengkok harap dimaklumi, Om ya. Ini nulis di layar itu licin sekali. وصلنا Tapi bisa dibacakan, Mas. Wasalna ila gimana? Wasolna. nah. Wala. Waslana itu. Gimana? Wasal, afan. Saya salah ini. Waslana. إلى درس Ada yang salah ini. Maaf. Ila. درسي Wasalna. Nah, Wasalna ila ad-dars ar-rabi'. ila. Dar. رابي Kita kemarin sampai di pelajaran keempat. Si. Ar-Rabi. Ar-rabi'. Wasalna ila ad-dars ar-rabi'. Kemarin kita sampai masih di bab 4, ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Nah, wasalna ila ad-dars ar-rabi'. Kita sampai di bab Bi. 4 atau di Iya. pelajaran keempat. Gitu Ibu ya? Kalau saya tanya lagi, aina wasalna fi liqa'ina al-madi? Wasolna ilal darsi. Ila ad-darsi. Kan dal itu harf syamsiyah. Ya kan? Dal dan ra itu wasalna ila ad-darsi ar-rabi'. Wasalna ila ad-darsi ar-rabi'. Sir Rabi. Darsi ro tuh. Darsir Darsi langsung Rabi. masuk ke huruf ra. Darsir. Darsir Rabi. Nah. Rabi iya. Dua-duanya syamsiyah, dal dan ra. Ya kan Ibu ya? Iya. Kemarin kita Pelajaran 4 sampai Ah, ke ila dia. sampai Ila tuh ya. Okay. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, huruf itu kata bantu, ya kan Ibu ya? Iya. Huruf itu kata Disesuaikan ya bantu. artinya. Jadi terkadang itu maknanya itu bisa berubah kalau konteksnya berubah, ya kan Ibu ya? Berarti pada itu ya, Ustaz ya. Kurang lebih demikian lah. Kita sampai di pelajaran ke-4 gitu ya. Di atau pada ya, pada pelajaran keempat. Jadi kita nggak bisa berpatokan selalu huruf itu selalu letterlek pasti artinya demikian. Tidak, kita harus tetap menyesuaikan dengan susunan kalimatnya. Begitu ya, Bu ya? Itu harfun. Harfun demikian karena harfun itu kata bantu. Terkadang juga malah nggak perlu terkadang malah huruf itu ada beberapa huruf tuh nanti insya Allah akan kita temui huruf itu malah nggak perlu diartikan. Kalau diartikan malah merusak, malah bikin bingung. Anda juga yang demikian. Karena tata bahasa kita dan bahasa Arab kan ada beberapa perbedaan ya. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Nah. هل من سؤال أين وصلنا في لقائنا الماضي؟ وصلنا إلى درس الربيع. وصلنا إلى الدرس الرابع. أحسنت، فتح الله عليكن جميعا. الحمد لله. وصلنا إلى الدرس الرابع. وصلنا إلى الدرس الرابع. أحسنتن جميعا. وصلنا إلى الدرس الرابع.
kita kemarin sampai di pelajaran keempat. Masih di pelajaran keempat kan Ibu ya? Ini Iya. alhamdulillah Iya, sudah ada Ustaz. yang bergabung lagi. Mbak Meke. Mbak Meke nampaknya lama agak kelihatan. Kaifa haluki? Nggak kelihatan. Semua nggak kelihatan. Ya, maksud saya agak nggak hadir di kelas gitu. Masa harus dirinci sih, Mas? Baik, labas. Yassarallahu warana jami'an. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Kita juga dijaga kondisinya Ibu-ibu sekalian, kesehatannya dijaga, kita sendiri dan juga keluarga kita. Ini nampaknya masih musim sakit Ibu-ibu sekalian. Ya, di sini banyak demam berdarah, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita Amin. berada. Nah, ada demam berdarah, ada yang masih virus kemarin itu masih ada yang Iya, masih muter-muter ya, banyak. virus Muter-muter. varian baru rasa baru. نعم عفوا نعم يسر الله أمرك مباشرة وصلنا أو ما زلنا في الدرس الرابع. Kita kemarin masih di pelajaran keempat. Madza kunna ta'allamna fihi? Apa yang sudah kita pelajari di pelajaran keempat kemarin, Ibu? Jar. Ba'du hurufil jar, beberapa huruf jar, yaitu fi, ala, min, dan ila. Kemudian ada beberapa adawatul istifham, beberapa kata tanya, kita dikenalkan beberapa tambahan, yaitu aina, min aina, dan madza. Karena sebelum-sebelumnya hanya ma, kemudian a, dan man, ya kan Ibu ya? Iya. Di sini ditambahkan aina, min aina, dan madza, karena kata tanya itu ada 9 sebenarnya. Kita dikenalkan sedikit demi sedikit. Berikutnya, yang terakhir kemarin kita bahas kaidahnya adalah al-alam al-mu'annas. Mengenai huruf jar, kita sudah membahasnya 2 pertemuan, ini nggak masalah. Huruf jar itu pengaruhnya apa Ibu sekalian? Huruf itu huruf, ya kan Ibu? Jadi jenis kata. Harfun, bukan ism, bukan fi'alun, tapi harfun. Seperti saya sampaikan tadi, harfun itu kata bantu. Jadi kalau diterjemahkan, dia berdiri sendiri, diterjemahkan secara pasti itu sulit, gitu ya Bu? Ini makna pastinya apa? Tapi kalau di kamus kita menemukan ini ada dimaknai satu makna, maka itu maksudnya adalah makna yang paling banyak digunakan. Huruf itu jenisnya ada banyak. Sedangkan yang dikenalkan ke kita di sini adalah harful jar. Harful jar dinamakan harful jar karena pengaruhnya dari segi i'rab, dia mempengaruhi keadaan ism setelahnya. Ya kan Ibu ya? Yes. Apa pengaruh huruf jar Ibu sekalian? Menjadikan ism setelahnya majrur. Majrur itu biasanya tandanya apa? Kasroh. Kasroh, ahsantunna. Jadi tanda utamanya kalau majrur itu adalah kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, maka ditandai kasroh. Begitu Ibu ya? Kalau majrur itu keadaannya, sedangkan kasroh itu tandanya. Jadi huruf jar itu menjadikan isim setelahnya majrur. Bukan mengkasrohkan, tapi menjadikan isim setelahnya majrur, memajrurkan. Begitu Ibu ya? Sedangkan kasroh itu hanya tandanya saja. Barakallahu fikunna. Misalnya kemarin Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti, fi di sana harful jar, kemudian al baiti, aslinya al baitu sebelumnya, sebelum ada huruf jar, tapi karena ada fi jadi baiti, al baiti jadi kasroh. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Berikutnya kemarin aina ini dan min aina, dua-duanya adalah soal anil makan, dua-duanya pertanyaan tentang tempat, ya kan Ibu ya? Dan pertanyaannya langsung saja, aina Muhammadun, min aina Ammarun. Cara menjawabnya disebutkan dulu sesuatu yang ditanyakan, baru disebutkan tempatnya. Begitu ya Bu ya? Muhammadun fil ghurfati atau huwa min Jakarta. Boleh pakai ism dhahir, lafadznya asli. Muhammadun, jawabnya Muhammadun juga. Boleh menggunakan dhamir atau kata gantinya. Ammarun, jawabnya huwa. Kemudian kemarin ada madza juga yang kita pelajari. Madza ini maknanya persis seperti ma.
yaitu istifham li ghairil aqil. Madza 'alal maktabi? Hampir sama. Ma 'alal maktabi. Hanya saja kalau pakai ma biasanya itu untuk betul-betul orang yang nggak tahu, nggak lihat. Ma 'alal maktabi menanyakan apa sih yang ada di atas meja. Sedangkan madza 'alal maktabi biasanya tahu tapi memastikan maksud benda itu apa. Gitu ya. Iya, Ustaz. Baik. Berikutnya kemarin kita membahas al-alam al-muannas. Al-alam itu mencakup 3 hal. Apa saja kemarin Ibu? Nama tempat, nama Nama orang, tempat, nama orang, nama merek. nama merek. Itu al-alam. Kemudian al-muannas itu maksudnya feminim. Kita kan apa Ibu ya? Perempuan. Nah, ini di sini nama perempuan. La yunawwan, tidak boleh ditanwin. Misalnya kemarin Aisyatu. Nah, ini tidak boleh tanwin, nggak boleh dibaca Aisyatun. Demikian juga nama-nama setiap nama perempuan yang lain, Aminatu, Maryamu, Fatimatu. Tapi di sana ada pengecualian yang kita sampaikan, yaitu yang jumlah hurufnya hanya 3 huruf atau kurang. Ya kan Ibu ya? Ya. Jadi yang tidak boleh ditanwin itu yang jumlah hurufnya lebih dari 3. Kalau jumlah hurufnya hanya 3 atau kurang, maka boleh tanwin. Seperti Hindun. Hindun itu hanya 3 huruf. Ha, nun, dal. Boleh tanwin, Hindun. Hindun itu nama perempuan, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Hindun, boleh tanwin. Tapi kalau jumlah hurufnya lebih dari 4, maka la yunawan, tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Dan kita sampaikan juga kemarin, kalau tidak boleh tanwin, berarti juga tidak boleh ditandai kasroh. Kan begitu Ibu ya? Iya. Kalau tidak boleh tandai kasroh, kalau majrur bagaimana? Tandanya apa? Fathah. Fathah, ahsan. Jadi kalau misalkan di sini kalau tidak boleh tanwin berarti juga tidak boleh ditandai kasroh. Kalau dia majrur, misalkan dia awali huruf jar, maka tanda jarnya adalah fathah yang mewakili kasroh. Begitu ya, Bu ya? Iya. Baik, fathahna alaikunna. Hal min soal ummahat? Ada pertanyaan? Kemarin kita juga sudah membaca beberapa contoh di sini. Ada hiwar di sana. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati ilal akhir. Sampai terakhir. Kita sudah baca. Ya kan Ibu ya? Dan kita juga sudah menjawab at-tamrin al-awwal. Latihan 1 juga sudah kita jawab semuanya. Ini tamrin terkait dengan bacaan sebelumnya. Ainal kitabu dan seterusnya. Hal min soal Ibu sekalian. Qabla an nastamir. Sebelum kita lanjutkan. Hal min soal. Ada pertanyaan? أما طيب لا يوجد إن كان لا يوجد فنستمر إلى صفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. طيب الصفحة بعدها التمرين الثاني. Latihan kedua Ibu sekalian. التمرين الثاني. Iqra atau iqra'i waktubi. Iqra waktub. Ini kalau untuk mudzakar, untuk laki-laki yang diperintahkan itu laki-laki, iqra waktub. Tapi kalau untuk muannas, iqra'i waktubi. Di sini muannas semuanya kan Ibu ya? Iya. Yakin kan ya? Insyaallah. Insyaallah. Iqra'i waktubi ma'a dhabti awakhiril kalimat. Iqra, ma makna iqra Ibu sekalian? Baca. Bacalah. Uktub, ma makna? Tulislah. Ma'a dhabti. Al-dhabt. Kemarin dhabt artinya apa? Harokat. Harokat. Awakhir ini bentuk jamak dari akhir. Akhir sudah jadi bahasa kita. Al-kalimat itu kalau dalam bahasa kita artinya kata, gitu ya. Kata. Jadi bacalah dan tulislah dengan melengkapi harokat terakhir dari setiap kata berikut. Gitu ya Ibu ya? Baik. Nujarib. Kita akan coba Ibu sekalian naqra masna. Jadi kita coba baca dua-dua Ibu sekalian. Dua kata. Begitu Ibu ya? Wadih umahat? Barakallahu fikunna. Nabda min Bu Ade. Kalisa bagaimana kabarnya? Masih agak sumeng-sumeng, Ustaz. Sakit apa, Awalnya sih sakit perut.
terus panas badannya. Ini sih agak lemes gitu aja. Tapi sih alhamdulillah udah mulai agak baik. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء عاجلا. المدرس أسأل الله العظيم رب العرش. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita menjenguk orang sakit. Rasulullah bersabda, jika kita atau tidaklah kita menjenguk orang sakit, terus kemudian kita mendoakan dengan doa As'alallahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka atau an yashfiyaki syifaan ajilan sebanyak 7 kali kita ulang doa tersebut, kecuali pasti akan disembuhkan oleh Allah. Amin. As'alallahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaha syifaan ajilan. Baik. Semoga segera pulih, Om. Dan banyak minum madu dan air putih, Om. Kalau ada habatus sauda lebih bagus. Iya, Ustaz. So, طيب تفضلي اقرأي. 2 Om ya. Al-Madrasatu نعم. Al-Madrasatu fil madrasati. Ahsanti. Al-madrasatu fil madrasati. Kenapa kok jadi al-madrasati yang kedua? Ada fi-nya, ada jar. Karena diawali huruf jar fi. Fi itu menjadikan isim setelahnya majrur. Kan gitu ya, Bu ya? Tandanya kasroh. Nggak bingung berarti Bu Ade ya? Insyaallah. Nastamir ba'daha alifah. Alifah lam tahdur. Ada kabar dari Alifah dan Uminya? Belum, Ustaz. Kemarin sih sakit Alifah, sempat sakit juga. Duluan Alifah yang sakit juga. Iya. Dia juga panas, Ustaz. Tapi kemarin udah agak mendingan. Baru kali saya. Mungkin masih pemulihan gitu, Mas. Memang musim. Ini juga anak saya yang pertama masih badannya angkat-angkat aja dari kemarin. Padahal lagi ujian sekarang. Baik. Sebelumnya beberapa pekan yang lalu gantian seru mah. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati masa-masa seperti itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nastamir ba'daha. Ibu Qari alam tahdur. Ba'daha Ibu Budani tadi maridah ya. Iya, maridah. Maridah. Syafah Allah syifaan ajilan. بعدها Ibu Dita Monica تفضلي اقرأي. في البيت جيد ثم البيت أحسنتي. Ini juga demikian. Fil baiti yang pertama kenapa ti, sedangkan yang kedua al baitu? Karena yang pertama diawali fi harful jar fi, maka harus majrur. Kalau tanda bahwasanya dia majrur adalah diakhiri kasroh. Jadi fil baiti. Tahallah alaik. Nggak bingung Bu Dita ya? Nggak, Ustaz. Mustamir. Tahallah alaik. Ba'daha Ibu Febrianti. Tafadhali iqra'i. Al-baitu. Khalas, ini al-baitu sudah dibaca tadi. Setelahnya, ba'dah. Nah, ini Al-ghurfatu. Na'am. Al-ghurfatu. Na'am, thumma Al-hammamu. Al-hammamu. Jadi mimnya yang pertama panjang, gitu ya. Jayid, tahallah alaik. Kalau ini nggak ada huruf jar, jadi tetap. Jadi keadaan asal suatu kata itu kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi maka huruf terakhirnya tandanya dhammah, ya kan Ibu ya? Iya. Al-ghurfatu al-hammamu. Jayid. Tahallah alaik. Nastamir ba'daha Ibu Fitrianti. Tafadhali iqra'i. Matbahi. Marratan ukhra, sekali lagi nampaknya kurang jelas. Fil matbahi. Ahsanti, fil matbahi. Thumma Al-maktabu. al-maktabu. Ahsanti, fatahallah alaik. Nggak bingung ya? Ini juga kenapa kok dibaca al-matbahi? Karena sebelumnya ada fi, itu harful jar. Fatahallah alaik. Nggak ada kendala ya? Nastamir ba'daha. Bagaimana? Fatahallah alaik.
Yasrallahu warana jami'an. Nastamir ba'daha Ibu Hermi Ningsih. Apakah hadirah? Adunhu lam tahdur. Ba'daha Ibu Husnul Hidayati lam tahdur aydan. Ba'daha Ibu Indah. Ibu Indah Wulandari. Tafadhal ya. Hadirah, Ustaz. Na'am. Sampai mana tadi? هذا على. Alal maktabi. جيد. ثم Alal kursi. على الكرسي. Tetap kasroh begitu ya. Ya. Alal maktabi, alal kursi. Dua-duanya diawali ala. Ala itu huruf jar. Maka harokat terakhirnya jadinya kasroh dua-duanya. Alal maktabi, alal kursi. Allah anekuna jami'an. Gak bingung kan Ibu ya? Nah, ini ala. Ini baru muncul ala. Nastamir ba'daha. Setelah Bu Indah. Baik. Ibu Marisa, tafadhali. Ibu, Naam, ini Ustaz. dipanggil Ibu nggak apa-apa? Emang udah Ibu kan ya? Naam. Naam. Allah alaik. Fi masjidi. Mana? Yang saya garis bawah itu. Apa Ustaz? Nah. Tafadhali. Yang mana? Yang digarisin. Nah. Al-sariru. As-sariru. Naam. Ala kitabi. Alal kitabi. Alal kitabi. As-sariru syamsiyah, jadi langsung ke huruf sin. As-sariru alal kitabi. As-sariru ini tetap dhammah akhirannya. Karena tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Sedangkan alal maktabi, alal kitabi kasroh karena diawali ala. Ya bingung kan ya? Naam, Ustaz. Baik, naik. Nastamir ba'daha. Tersisa Mbak Mega. Mbak Mega bisa nggak? Nggak bisa. Lagi di angkutan umum. Baik. Na'ud idzan kita kembali berarti ke Bu Adi, tafadhali. Bu Adi Hermanti, tafadhali. Tinggal satu itu. Fil masjidi. Ahsanti, fil masjidi. Mudah kan, ya? Insyaallah. Fatahullah alaikunna jami'an. Hal min soal, Muhammad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Insyaallah nggak ada kendala ya. Yang penting kalau ada huruf jar berarti setelahnya majrur. Selama bisa ditandai kasroh, huruf terakhirnya maka tandai kasroh. Begitu Ibu ya? Iya. Jayid. Mafi soal? Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? La yujad. Santum. Nastamir ba'daha at-tamrin ats-tsalits. Perintahnya hampir sama. Iqra'i waktubi. Iqra' waktub atau iqra'i waktubi. Hanya saja di sana bukan hanya contoh huruf jar satu kata dua kata, tapi di sini sudah jumlah mufidah, susunan kalimat sempurna Ibu sekalian. Nujarrib. Kita coba Ibu sekalian naqra' wahidan fawahidan nabda min Ibu Dita, tafadhali. Raqam 1. Nomor 1. Talibu fil jam'ati. Mahlan, pelan-pelan. At-talibu fi, di sana bacanya apa setelah fi? Fil jam'ati. Jam'ati. Yakin? Yakin Om? Baik, ini ada satu clue. Ketika kita membaca satu kata ini, Mas. Ini kan satu kata, setelah fi ini ada satu kata, ya kan Ibu ya? Iya. Dalam satu kata, kalau di sana ada huruf panjang, ja itu panjang ya kan Ibu ya? Itu kan alif setelah jim. Setelahnya itu tidak mungkin sukun lagi.
Begitu Ibu ya. Setelahnya tidak mungkin sukun karena di dalam bahasa Arab seperti sebelumnya kita bahas selalu dihindari iltiqa'us sakinain. Nggak mungkin terjadi iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun. Gitu ya. Jadi setelah di sana alif panjang di sana nggak mungkin sukun. Gitu ya Bu ya. Ya. Dan biasanya kebanyakan kalau huruf pertama panjang ja gitu ya. Huruf pertama panjang, setelah panjang itu kebanyakan itu kasroh. Itu clue, 2 clue ini Om. Sudah. Jadi setelah huruf panjang itu nggak mungkin sukun. Lalu biasanya kalau huruf pertama panjang kebanyakan, bukan pasti tapi kebanyakan biasanya itu setelah huruf pertama yang panjang itu setelahnya kasroh. Gitu ya. Yes. Baik. Ini kosakatanya sudah pernah kita lalui ya Om? Ini sudah kan Ibu ya? Ya, udah. Baik. Jami'ah. Jami'ah. Coba dibaca sekali lagi, Om. Nggak masalah. Talibu fil jami'ati. Allah alaik, Masya Allah. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Ma ma'ana at-talibu fil jami'ati? Pelajar. Universitas. Siswa Budita. itu di Siswa itu universitas. ada di kampus lah gitu ya bahasa kita. Iya. Baik. Allah alaik. Bingung tidak Bu Dita? Insya Allah tidak Ustadz, cuma kosakatanya mungkin masih sering kebolak-balik Ustadz. Ya, labas. Insyaallah murakkib. Nggak masalah. Jami'ah itu universitas. Di sana ada kata yang mirip dengan jami'ah. Ada jami'ah, ada jama'ah, dan ada jumu'ah. Ya kan Ibu ya? Ya. Kalau jami'ah maknanya Universitas. Kampus. universitas atau Universitas. kampus. Kalau jama'ah, Berjemaah bersama-sama. ya jamaah itu sudah jadi bahasa kita. Oh, sekumpulan orang banyak kan gitu. Lalu ada lagi jumu'ah. Jumu'ah itu apa? Jumat ya Ustaz. Jum'ah. Naam. Hari Jumat. Hari Hari Jumat Jumat. itu bahasa Arabnya itu mimnya itu bukan sukun tapi dhammah. Jumu'ah gitu ya. Jumu'ah. Jumat. Naam. Serapan dalam bahasa kita jadi ya biar enak ya. Lidah kita kan suka yang enak-enak. Disesuaikan kita Indonesia. Nah, subhanallah jami'an. نستمر أمهات. بعدها Ibu Febrianti تفضلي رقم 2. Ya Ustaz. Nah. Ar-rajulu fil masjidi. الرجل في المسجد. أحسنتي. ما معنى هذه الجملة؟ الرجل في المسجد. Laki-laki itu di dalam masjid. Allah alaik. Masya Allah. Nggak susah kan weh? Mudah kan weh? Insya Allah. الله عليك. نستمر بعدها Ibu Fitrianti رقم 3. تفضلي اقرأي. Aina tajiru wa fit Aina? Bagaimana tadi Om? ainat جيد. أين التاجر؟ نعم. huwa fit dukan هو في الدكان. أحسنتي. فتح الله عليك. Nampaknya tadi agak terputus, makanya ketika masuk ke huruf ta'nya ainat itu agak nggak jelas. Saya kira ainat tajiru gitu. Ainat tajiru huwa fid dukani. Ahsanti. Ma ma'na hadhihi al-jumlah Bu Fitrianti? di mana pedagang itu dia ada di toko. Baik, Allah alaik. Masyaallah. Ada kendala ya? Enggak ada Ustaz. Baik, nastamir ba'daha Bu Indah. Tafadhali raqam 4. Al-qalamu 'alal maktabi. Ahsanti. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Ma ma'na? Pena itu di atas meja. Allah alaik. Juga nggak ada masalah kan, Wei? Insyaallah. Baik, ba'daha Ibu Marisa, tafadhali raqam 5. Nah, Ustaz. Aina Zainabu.
Wah, ini cari aman. Aina Zainab, Mas. Zainaba atau Zainabi? Zaina. Zainab. Zai- Zaina. Zainabu ya Ustaz. Aina Zainab. Zainabu. Ahsanti. Aina Zainabu. Kenapa kok Zainabu? Karena tidak ada faktor yang Karena mempengaruhi. Ya kan, Ibu ya? Ustaz. Ya. Aina itu tidak mempengaruhi harokat akhir sama sekali. Itu pertanyaan. Dipaham. Baik. Aina Zainabu. Kalau dibaca syukurnya dari aman. Baik. Silakan dilanjutkan. Istamir. Hiya fil ghurfati. Hiya fil Hiya fil ghurfati. أحسنتي أين زينب هي في الغرفة ما معنى هذه الجملة مارسة Di mana Zainab dia di kamar. أحسنتي غرفة itu bisa bermakna kamar bisa bermakna ruangan ini أين زينب هي في الغرفة الله عليك nampaknya juga tidak ada kendala نستمر بعدها Mbak Mika masih di angkutan. Baik, na'ud ila Bu Ade, tafadhali. Silakan Bu Ade. Daurukil an. Aina al-waraku huwa alal maktabi. أحسنتي أين الورق هو على المكتب جيد ما معنى هذه الجملة Di mana waraku Pak Ustaz lupa. الورق ما معنى الورق لا الورق Kertas. kertas جيد Di mana kertas itu dia ada di atas meja. جيد الورق itu mufrad atau jamak tunggal atau jamak Jamak. Tunggal Om kita belum mempelajari jamak Om jamak nanti insya Allah akan kita pelajari di semester 2 semoga Allah berikan kemudahan gitu ya karena bentuk jamak itu berbeda jadi na'am bentuk dasarnya itu bentuk tunggalnya nanti ketika berubah menjadi jamak itu ada perubahan bentuknya Om gitu Om ya jadi untuk yang bagaimana Hiya atau huwa Ustaz? Kan kertasnya. huwa al-waraqu ini mudzakkar al-waraqu itu mudzakkar makanya huwa untuk mudzakkar dan muannas insyaallah akan kita pelajari di bab 6 kalau jamak itu sama dengan belajar bilangan gitu ya Ustaz ya bagaimana Om? Enggak jadi nanti jamak itu kalau di dalam bahasa Arab jamak itu lebih dari 3 yang penting kalau jumlahnya lebih dari 3 itu termasuk jamak kalau 2 belum jamak musanna namanya kalau dalam bahasa Arab jadi 3 atau lebih itu baru jamak nanti insya Allah juga di semester 2 akan kita pelajari bilangan tapi untuk di semester 2 bertahap bilangan 1 sampai 10 dulu nanti di semester berikutnya lagi di semester 3 insya Allah kita akan mempelajari lanjutannya bilangan belasan lalu bilangan puluhan ada 100 dan 1000 gitu semoga Allah memberikan kemudahan amin sabar jadi ini untuk di semester 1 ini saya kira semuanya hampir semuanya kalau tidak salah itu semua kata itu tunggal gitu ya Bu ya Jayid Nastamir hal min soal ibu sekalian ada pertanyaan la yujad Nastamir ba'daha Ibu Dita tafadhali raqam 7 Ainal mudarrisu جيد huwa fil fasli. أحسنتي أين المدرس هو في الفصل ما معنى هذه الجملة Di mana Pak Guru? Dia di dalam kelas. أحسنتي صح الله عليك إن شاء الله Bu Dita ikut tahsin juga Om ya Nah, Ustaz. Insya Allah lantas shotnya itu terdengar jelas bagus Allah alaik semoga ilmunya bermanfaat dan barokah semoga ilmu pengetahuan bermanfaat dan barokah Nastamir ba'daha Bu Febrianti raqam 8 Aina yasiru Aina yasiru kenapa tidak tanwin
Karena aina. Masa Aina bikin tindak tanwin, Om? Karena mu'anas, Ustadz Afwan. Masa Yasir Karena Mu'annas? Anda nama orang Yasir ternyata pakai jilbab gitu, Om. aduh, kenapa ya? Yasir. Yes, Kenapa? yes. Gimana, Om? Waktu penjelasan mu'anas itu kan saya izin ya Ustadz. Sebenarnya Mu'annas memang belum kita bahas. Baru bab 6 nanti kita pelajari. Sebentar, Ustadz. Ayo loh. Sebentar. Saya sabar menunggu. Sabar. Ya, makanya saya ikut kelas. Gak apa-apa. Tunggu sampai besok. Pasti nggak bakal ketemu. Kenapa kok nggak tanwin? Karena yang betul itu tanwin, Om. Karena ini kalau mu'annas kemarin, iya, kalau kemarin al-alam al-mu'annas, nama perempuan, ya kan, Om? Iya. Kita tidak membahas al-alam al-mudzakkar. Kita belum membedakan mudzakkar mu'annas. Nanti di bab 6 baru kita bedakan mana mudzakkar, mana mu'annas. Tapi kalau kemarin yang kita bahas yang tidak boleh tanwin itu yang al-alam al-mu'annas saja, nama perempuan saja. Kalau nama laki-laki secara asal boleh tanwin, gitu kan, Om? Berarti ini aina yasirun ya? Na'am, fatahullah alaik. Iya. Oh iya. Aina yasirun. Berbeda dengan yang nomor 5 tadi. Aina Zainabu, Zainab itu mu'annas kan Ibu ya? Iya. Nggak mungkin, insya Allah nggak ada nama Zainab terus berewokan, nggak ada kan, Wak? Mu'annas itu. Aina Zainabu, itu Zainabu tidak boleh tanwin. Tapi kalau di sini Yasir itu mudzakkar, maka tetap boleh tanwin. Begitu Ibu ya? Ya Ustaz. Ya ulangin ya. Na'am. Aina yasirun huwa fil mirhadi. أحسنتي. أين ياسر هو في المرحاض؟ ما معنى هذه الجملة؟ Mirhadi di toilet. Di mana Yasir dia di dalam toilet. أحسنت. لا بأس. Nggak masalah. Subhanallah alaik. Nggak bingung kan, ya? Ya, insya Allah. Kalau tadi sangat teknis. Nggak apa-apa. Santai, Om. نستمر وهات. عندها رقم 9 Bu Fitrianti. تفضلي. Asyamsu wal qamaru fis sama'i. أحسنتي. الشمس والقمر في السماء. ما معنى هذه الجملة؟ Matahari dan bulan ada di langit. جيد. فهمها عليك. mudah kan, ya? Mudah. Tapi mudah, insya Allah mudah, semuanya mudah. Nastamir. Wa'andaha. Ibu Indah, tafadhal Ibu Indah, raqam 10, terakhir. Apa ini, Ustaz? Apa, Om? Man kok man? Na'am. Kira-kira apa, Om? Yang paling cocok apa, Om? Tuh di sana di akhirnya ada tanda tanya. Alamatus soal, tanda tanya. Man fil fasli. Man fil fasli. Ahsant. Ma makna man fil fasli? Siapa di dalam kelas? Siapa di dalam kelas, gitu ya. Begini Ibu-ibu sekalian, di dalam bahasa Arab itu terkadang itu kalau tidak ada harokatnya, kita bentuk tulisannya itu sama persis. Ada beberapa kata demikian. Seperti man dan min. Ya kan, Om ya? Man dan min. Kemudian madrasatun dan mudarrisatun. Sama atau sama? Sama. Madrasatun dan mudarrisatun. Kalau tidak ada harokatnya, lalu bagaimana kita membedakan, bagaimana cara membacanya kalau tidak ada harokatnya, padahal bentuk tulisannya sama persis? Bagaimana Ibu-ibu sekalian? Bagaimana kita menentukannya? Lihat kalimatnya, Ustaz. Dari konteks kalimatnya. Jadi kalau di sini misalkan ini paling cocok dibacanya man. Kalau dibaca min nggak nyambung maknanya, ya kan Ibu ya? Yes. Begitu Ibu ya? Nggak bingung kan, ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Hal ini soal. Ada pertanyaan Ibu?
Ayo jatuh. لا يوجد في السؤال. نستمر إذن إلى صفحة بعدها. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian ke halaman berikutnya. طيب. Di sana ada contoh beberapa nama ibu-ibu sekalian. Di sana ada 2 kolom. Ya kan Ibu ya? Ada 2 box. Ada 2 sunduk. Sunduk itu box, kotak. Sunduk. Mungkin orang Betawi tidak asing dengan istilah sunduk. Ibu-ibu ada yang orang Betawi? Atau setidaknya dari kecil di Jakarta lah? Ada, Om? Sunduk. Nggak tahu siapa. Sunduk. Itu biasanya kalau di masjid itu Kotak kata amal. sunduk nggak asing. Naam. Kotak amal itu disebutnya orang Betawi sunduk. Ya kan Ibu ya? Iya. Sunduk itu sebenarnya artinya kotak saja. Kotak. Bukan kotak amal. Kotak gitu ya. Sunduk. Sunduk itu kotak. Gitu ya, Bu ya? Baik. Sebenarnya banyak sekali bahasa Arab yang sudah menjadi serapan dalam bahasa kita. Hanya sampai Harusnya dulu diserap semua ya Ustaz ya. nah, Jadi kita harusnya gitu. Itulah, nggak tahu ya, dulu tuh mungkin juga faktor penjajahan juga, Om. Karena kalau kita perhatikan negara-negara Timur Tengah itu sebelum masuk Islam, kan Timur Tengah itu sebenarnya sebelumnya itu tidak semuanya Islam, ya kan Ibu ya? Misalkan Mesir, Maroko, Mauritania, apalagi yang Afrika itu Sudan, itu sebelum masuk Islam itu tidak berbahasa Arab. Tapi setelah masuk Islam, mereka memutuskan untuk menggunakan bahasa Arab. Di kita ya qadarullah, mungkin juga karena faktor penjajahan juga. Tapi kita syukuri bagaimanapun juga. Bukan Ibu ya? Nah, harapan kita dengan saat ini kalau kita lihat, kita perhatikan itu sudah banyak masyarakat umat Islam yang antusias untuk belajar bahasa Arab. Harapannya ke depannya itu bisa berproses ke arah sana. Nanti bahasa Arab itu menjadi tidak asing lagi. Mungkin bisa jadi bahasa kedua kan gitu Ibu kan? Baik. Naqra mahat. Kita coba baca Ibu sekalian, di sana ada as-sunduk al-awwal, kotak pertama, dan as-sunduk al-thani, kotak kedua. Ana aqra'u antunna tukarrirna. Saya baca Ibu mengikuti. Karrirna ba'di. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun kan namanya, bukan Yasiru kan namanya? Iya, Ustaz. Jayid. Thumma ba'dah Ammarun. Sa'idun. Jadi beberapa kata lafadz Arabnya itu ada panjangnya, ada matnya. Tapi kalau dalam bahasa kita biasanya nggak ada namanya panjang-pendek. Yasir ya, Yasir. Hamid ya, Hamid. Khalid. Biasa saja ya kan Bu? Ammar, Sa'id. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang mat tetap harus dibaca mat, harus dibaca panjang. Begitu ya Bu ya? Sa'id, Ammar. Begitu ya Bu ya? Wadih? Wadih. Nastamir ba'dah. Aliyun. Addasun. Baik. Kalau kita perhatikan Ibu-ibu sekalian, nama-nama yang ada di kolom ini nama-nama yang bagaimana Ibu sekalian? Naam, ahsantunna. Ini semuanya adalah nama-nama mudzakkar. Ya atau ya? Semuanya laki-laki. Dan kalau kita perhatikan akhirannya, huruf terakhirnya semuanya ditandai tanwin. Sah? Iya. Sah? Iya. Sah itu apa, Om? Sah itu betul gitu kan? Sah? Jawabannya ya sah gitu. Masa saya tanya sah, Ibu bilang iya. Kita Ibu ya. Nah, di sana semuanya diakhiri tanwin. Kalau nama mudzakkar itu boleh diakhiri tanwin.
Mungkin nanti ada beberapa nama mudzakkar yang tidak diakhiri tanwin, tapi belum kita bahas. Nanti pada saatnya akan kita bahas. Tapi aslinya nama mudzakkar itu bisa diakhiri tanwin. Wadih umahat? Baik. ثم نستمر إلى الصندوق الثاني. Kolom kedua. Dari ba'di. Aminatu. Zainabu. Fatimatu. Maryamu. Aishatu. Khadijatu. Adik ingat Ibu ya? Kalau Aisyah, nama Sayyidah Aisyah. Aisyah itu ainnya yang panjang. Aisyah. Sedangkan Khadijah, yang panjang itu dalnya. Khadijah. Begitu Ibu ya? Yes, sir. Baik. Nastamir ba'daha. Safiyatu. Ba'dah. Ruqayyatu. Nama salah satu anak Nabi Muhammad, Ruqayyah. Baik, kalau kita perhatikan Ibu-ibu sekalian di sini di kolom kedua ini nama-nama yang bagaimana Ibu sekalian? Yang mu'annats. Jayyid, ini semuanya adalah nama mu'annats. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryam, Aisyatu, Khadijatu, Safiyatu dan Ruqayyatu. Ini semuanya mu'annats. Dan kalau kita perhatikan huruf terakhirnya semuanya tidak ada yang tanwin. Semuanya tidak ada yang tanwin. Sah? Semuanya tidak ada yang tanwin karena memang al-alam al-mu'annats, nama mu'annats la yunawwan, tidak boleh ditanwin. Ya kan Ibu ya? Iya. Jayyid. Hal min soal Ibu sekalian? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? Tidak, insya Allah tidak bingung ya. Jadi yang tidak boleh tanwin itu al-alam al-mu'annats, nama mu'annats. Betul ya? Yang mudzakkar tetap boleh. Baik. Mafi soal? Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. In kana la yujad. Naqra at-tamrin. Di sana latihan, di bawahnya di sana ada latihan Ibu sekalian. Iqra waktub atau iqra'i waktubi ma'a dhabti awakhiril kalimat. Jadi membaca sampai huruf terakhirnya ya. Jangan ntar kayak tadi Zainab. Aina Zainab. Ini cari aman. Ini justru yang paling penting itu huruf terakhirnya gitu. Gitu Ibu ya. Baik. Tadi yang terakhir menjawab siapa Om ya? Nasi itu. Saya lupa Om. Tadi yang terakhir menjawab man fil fasli tadi siapa Om? Iya. Bu Indah, betul? Iya. Enam. Iban al-an nabda min Ibu Marisa, tafadhali. Di sana ada beberapa nama di bawah. Kita coba baca dua-dua. Tafadhali, Bu Marisa. Nah, Ustaz. Hamidun. Zainabu. Ahsanti, Hamidun, Zainabu. Zainabu. Hamidun boleh tanwin karena ini mudzakkar. Zainabu. Lupa saya hilangkan yang bagian atasnya. Sama saja contekannya ada di atas kan waktu saya hilangkan sekarang. Hamidun, Zainabu. Hamidun ini boleh tanwin karena mudzakkar. Zainabu ini muannats maka la yunawwan, tidak boleh tanwin. Fahamah alaik. Nastamir ba'daha. Ba'daha na'ud. Oh enggak, di sini sepertinya ada yang hadirah lagi. Bu Reda. Kaifa haluki Bu Reda? Anak Reda. Sehat dong? Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Baik, nampaknya belum bisa bersambung suaranya. Kita langsung kembali ke Bu Ade. Tafadhali Bu Ade. Iqra'i. Setelah Zainab. Aminatu. Na'am. Summa. Aminatu. Summa. Selanjutnya. Aminatu betul? Ammarun. Amma.
Ammarun. Ammarun, ahsanti. Aminatu, tidak boleh tanwin karena ini nama muannas, nama perempuan. Ammarun, boleh tanwin karena ini mudzakkar. Enggak bingung kan, ya? Allah alaik. Nastamir ba'daha, setelah Bu Andi, ba'daha Ibu Dita, tafadhali. Ibu Dita Monika. اقرأي. سعيد. جيد. فاطمة. أحسنتي، فتح الله عليك. سعيد فاطمة. سعيد مذكر. Di sini boleh tanwin. Fatimatu muannas, la yunawwan. Allah alaik. Nastamir ba'daha Ibu Febri, tafadhali. Maryamu. Maryamu. Naam. Aliyun. Aliyun. Ahsanti. Maryamu. Aliyun. Maryamu la yunawwan li'annahu muannas. Cuma Aliyun, Aliyun mudzakkar. Maka boleh tanwin, yunawwan, boleh tanwin. Allah alaik. Nastamir ba'daha Ibu Fitriyanti, tafadhali. Khalidun Abbasun. Ahsanti. Khalidun Abbasun. Khalidun mudzakkar, yunawwan, boleh tanwin. Abbasun juga demikian. Khalidun Abbasun. Ada masalah. Jadi, fatahullah alaik. Nastamir ba'daha. Setelah Bu Fitri. Ibu Indah, tafadhali Ibu Indah. Sampai mana tuh? Yang saya garis bawah ya. Aisyatun. Aisyatu. Jayid. Aisyatu. Kenapa enggak Aisyatun? Perempuan mudzakkar. Karena muannas. Muannas. Santai Om, pelan-pelan. Enggak usah grogi Om. Muhammadun. Muhammadun. Fatahullah alaik. Aisyatu. Ini muannas. La yunawwan, tidak boleh tanwin. Muhammadun. Ini mudzakkar, boleh tanwin. Enggak bingung Om ya? Insyaallah. Fatahullah alaik. Nastamir ba'daha. Ibu Marisa, tafadhali. Naam, Dua Ustaz. terakhir. Sofiyatu. Khadijatu. Ahsanti. Santai. Sofiyatu wa Khadijatu. Dua-duanya muannas, maka la yunawwan. Enggak bingung Ibu ya? Hal min soal ummahat. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Lama? Lama. Baik. Idzan nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan Ibu sekalian ke halaman berikutnya. Di sana ada tanda, di atas ada ba. Ini bagian kedua, bagian B dari bab 4 ini. Kenapa kok dibagi menjadi dua bagian? Kalau kita perhatikan di bacaan sebelumnya dan latihan-latihan sebelumnya, itu huruf jar yang disebutkan hanya fi dan ala saja, ya atau iya? Sedangkan di sini baru disebutkan contoh-contoh dan latihan-latihan dari min dan ila. Gitu ya, Bu ya? Tapi intinya sama-sama huruf jar, ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Naqra wa ana aqra wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Karrirna ba'di. Al-baitu. Baitu. Minal baiti. Minal baiti. Ma ma'na minal baiti? Di dalam Dari rumah. Dari rumah. Dia dari rumah. Aina kunta minal bait. Kamu dari mana saja? Minal bait, dari rumah, gitu ya, Bapak? Afwan Ustaz. Naam. Kan kalau dari yang kosakatanya min ya, jadi mina. Ini siapa yang bertanya? Marisa Ustazah. Ustaz. Kemarin nggak masuk. Wah, saya kelihatan seperti ustazah. Ustaz apa? Nggak apa-apa, santai. Biasa salah. Kadang saya kalau ngajar itu juga salah-salah gitu. Ngajar kelas ibu-ibu, terus ngajar kelas bapak-bapak itu, domirnya itu, manggilnya itu bisa salah-salah. Tayyib, lepas.
kemarin di pertemuan yang lalu sebenarnya sudah kita bahas di sana aslinya min, ya kan Ibu ya? Ya. Aslinya min. Kemudian di sana bertemu dengan al. Kenapa kok jadinya kok dibaca fathah jadi minal? Karena di dalam bahasa Arab itu ada kaidah selalu menghindari iltiqa'us sakinain. Jadi iltiqa'us sakinain itu selalu dihindari. Iltiqa'us sakinain itu apa? Pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun itu selalu dihindari di dalam bahasa Arab. Supaya bisa tetap dibaca sambung terus, tidak harus berhenti. Kalau ini tetap kita paksakan min, lalu al-bait harus berhenti dulu, ya kan Ibu? Min al-baiti. Jadi iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun di dalam bahasa Arab itu selalu dihindari. Dihindari dengan beberapa cara. Dihindari dengan beberapa cara. Cara yang paling banyak digunakan adalah dengan penyesuaian harokat, dengan perubahan harokat seperti di sini min aslinya sukun, ketika bertemu dengan sukun lagi al itu sukun, ya kan Ibu ya? Ketika bertemu dengan sukun lagi maka minnya nunnya itu berubah menjadi fathah tandanya, dari minal baiti. Kalau misalkan bingung ya, yang penting kalau min ketemu dengan al jadi fathah gitu saja, jadi minal gitu ya. Ada sebenarnya cara yang lain selain merubah harokat, yaitu dengan cara menghapus lafaz tapi tulisannya tetap ada. Akan kita temukan setelah ini. Karirna ba'di. Al-masjidu. Al-masjidu. Ilal masjidi. Ilal masjid. Ma ma'na ilal masjidi? Ke masjid. Ke masjid. Ilal masjid. Ila aina? Ilal masjid. Ila masjid. Mana? Ilal masjid. Ila aina. Baik, di sana kalau kita perhatikan ila itu sebenarnya panjang, ya kan Ibu? Ila ada alif maksurahnya, ya atau ya? Panjang. Alif maksurah itu kan tandanya sukun juga, ya atau ya? Sukun. Iya. Sukun bertemu dengan al sukun juga. Berarti di sini juga ada iltiqa'us sakinain, ada pertemuan dua sukun. Tapi ini penyesuaiannya bukan dengan perubahan harokat, tapi dengan apa? Dengan menghapus lafal huruf matnya itu. Tapi tetap ditulis. Tadi kita membacanya ila al-masjidi atau ilal masjidi. Ilal gitu kan ya. Jadi alifnya itu secara lafaz terhapus, ya atau ya. Jadi nggak panjang lagi. Iya. Jadi langsung ilal masjidi. Ini salah satu penyesuaian untuk menghindari iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun. Ini harus jadi bisa tetap dibaca sambung. Jadi biasanya penyesuaiannya itu dengan perubahan harokat, bisa juga dengan dihapus lafaznya tapi tulisannya tetap ada. Bahkan ada juga yang betul-betul dihapus secara lafaz dan tulisan, ada. Nanti akan kita temukan ke depannya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Ada lagi pertanyaan nih, Ibu? Oh, ini Mbak Marisa. Mbak Marisa bisa bertanya, berarti harusnya tadi bisa menjawab latihan-latihan harusnya. Masih di angkutan kah? Afwan siapa? Tadi? Oh, Ibu Marisa nih tadi ya? Oh, salah orang tuh ya. Namanya sama-sama M dapurannya. Mbak Maike tadi yang di angkutan ya. Afwan. Dimaafkan ya. Tayyib. Nastami rumahat. Ini nggak bingung ya? Ini contoh penerapan huruf jar min dan ila. Ketika sebelum ada min dan ila di sana al-baitu al-masjidu dhammah. Sedangkan kita tambahkan min dan ila jadinya huruf terakhirnya jadi kasrah, minal baiti ilal masjid. Gitu Ibu ya? Wadih umahat? Wadih. Ada min soal? Ada pertanyaan Ibu?
La yujad. Karena la yujad fanastamir. Di sana ada hiwar, ada percakapan ibu-ibu sekalian. Kita coba akan baca. Di sana al-hiwar bainal mudarris wa Muhammad. Percakapan antara Pak Guru dan Muhammad. Apa yang dibicarakan mereka berdua? Kita coba lihat ibu-ibu sekalian. Karena ba'di. Dimulai dari al-mudarris. Min aina anta? Min aina anta? Marratan ukhra. Min aina anta? Min aina anta? Jadi kalau kita belajar, ketika masih belajar seperti ini, kita membacanya harokatnya dengan lengkap seperti ini. Karena kita mengharapkan tahu nanti kedudukan setiap katanya, kenapa, bagaimana tandanya apa gitu kan. Tapi kalau sudah percakapan sehari-hari praktek itu biasanya huruf terakhir itu memang tidak dibaca. Jadi kalau misalkan praktek tadi tanya aina Zainab, itu nggak masalah. Aina Zainab gitu. Gitu ya, Bu. Kalau ini misalkan min aina ant, biasanya seperti itu. Min aina ant. Jadi anta dan anti itu hampir sama. Min aina ant. Gitu ya. Tapi kalau kita belajar, kita baca lengkap. Gak bingungan ya, Bu ya, maksud saya? Mas Namir, karirna ba'di. Ana minal yabani. Ana minal yabani. Sayyid. Ma ma'ana min aina anta? Ana minal yabani. Saya dari Jepang. Dari mana kamu? Ana minal yabani. Saya dari Jepang. Al-Yaban itu Jepang. Itu gua. Jepang kan Ibu ya? Betul. Naam Ustaz. Jayid. Oh iya, Al-Yaban, kata Al-Yaban di situ kenapa kok diakhiri kasroh? Kenapa tidak kita baca Al-Yabanu seperti di kamus? Karena ada Haraf jar. Karena ada huruf jar sebelumnya. Min, ya kan Ibu ya? Min itu harful jar, menjadikan ism setelahnya majrur. Majrur ditandai kasroh. Ya kan ya? Selama bisa tandai kasroh, tandai kasroh. Jadi minal yabani. Gak bingung kan ya? Jadi kasroh ini bukan karena al kan ya? Kalau pengaruh al kemarin apa Om? Di bab sebelumnya? Pengaruh al itu apa Om? Domah. Menghilangkan tanwin. Menghilangkan tanwin. Jadi kalau nggak ada, misalnya kitabun, al-kitabu, kitabin, al-kitabi, gitu kan namanya? Iya. Ya bingung namanya? Assalamualaikum. Nastamir. بعدها كررنا بعدي ومن أين عمار ومن أين عمار مرة أخرى ومن أين عمار ومن أين عمار ما معنى ومن أين عمار dan dari mana Kak Amir? Dari mana Ammar? عمار dari mana Ammar? جيد محمد يجيب هو من الصين. Ya, dari Cina. Huwa min as-Sin. كررنا مرة أخرى هو من الصين. Huwa minassoini. هو من الصين. ما معنى هو من الصين؟ Ya dari Cina. Dia dari Cina. Ibu sekalian, kenapa di sana dibacanya minasini, enggak minasono? Karena ada huruf Ada jar haraf di bawah. Karena dari sini bukan dari sono. Gitu. Baik, minasini, karena di sana ada huruf jar min, gitu kan Ibu ya? Naam. Jadi nggak mungkin kita baca minasono gitu ya? minasini. Jayid, fahamanikum. Nastamir ba'daha. Karrarna ba'di. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Ma ma'na wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamid? Dan dari mana Hamid? Jayid. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Marratan ukhra. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Ma ma'na huwa minal Hindi?
Dia dari India. Nah, jayid, nggak masalah. Dia dari India. Di sini juga contoh min, kemudian setelahnya majrur, tandanya kasroh. Nggak bingung kan ibu ya? Dari 3 contoh ini. Ya yabani, minasfaini, minal hindi. Jayid. Nastamir ba'daha. Karena ba'di. Aina Abbasun? Aina Abbasun. Ma ma'na aina Abbasun? Di mana Abbas? Di mana Abbas? Jayid. Afan. Kharaja. Kharaja. Marratan ukhra. Kharaja. Kharaja. Ma ma'na kharaja? Keluar. Keluar, jayid. Ini sebenarnya adalah fi'lun ibu-ibu sekalian. Ini kata kerja. Meskipun sebenarnya di semester 1 dan di semester 2 itu kita tidak akan ditekankan masalah fi'lun. Tidak akan ditekankan masalah fi'lun, kata kerja, dan nanti akan betul-betul didalami baru di semester 3. Tapi di sini hanya pengenalan saja. Ada satu fi'lun di sini. Gitu ibu kan? Nah, kharaja ini fi'lun, kata kerja. Jadi terikat dengan waktu, dengan lampau. Nastamir, karena ba'ani. Al-mudarris yas'al marratan ukhra. Al-mudarris kembali bertanya. Aina dhahaba? Aina dhahaba. Ma ma'na aina dhahaba? Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Jayid. Dibedakan ya, kharaja dan dhahaba. Terkadang di awal itu agak bingung. Kharaja dan dhahaba. Kalau kharaja, ma ma'na kharaja? Keluar. Kalau dhahaba? Pergi. Jayid. Al-mudarris tadi bertanya, aina dhahaba? Muhammad yujib. Muhammad menjawab, karirna ba'di. Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Marratan ukhra. Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Ma ma'na dhahaba ilal mudiri? Pergi ke kepala sekolah. Jayid. Dia pergi ke kepala sekolah. Di sana muncul contoh dari ila, ya kan ibu ya? Naam. Ila, ilal mudiri. Kenapa tidak dibaca al mudiru? Karena sebelumnya ada huruf jar ila, maka dia majrur, tandanya kasroh. Nggak bingung kan ibu ya? Nastamir ba'daha. Karena ba'di. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Marratan ukhra. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Mana Ali pergi? Kemana Ali pergi? Jayid. Ini cara penerjemahannya seperti itu ya. Jangan kata per kata. Kalau kata per kata membingungkan orang yang membaca terjemah kita, ya kan ibu ya? Aina itu kemana atau di mana? Dhahaba itu pergi, Aliyun. Urutannya. Jadi kita menerjemahkan itu harus disesuaikan dengan tata bahasa kita. Menerjemahkan dari bahasa apapun sebenarnya, ya kan ibu ya? Harus disesuaikan dengan tata bahasa kita supaya orang yang mendengar atau membaca terjemah kita tidak berpikir 2 kali. Nastamir. Apa jawaban Muhammad? Karena ba'di. Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Marratan ukhra. Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Ma ma'na dhahaba ilal mirhadi? Ya, pergi ke toilet. Ahsantuna. Mirhad, ma ma'na mirhad? Sebenarnya mirhad itu adalah tempat buang air besar itu. Tempat jongkok atau tempat duduk gitu. Itu mirhad. Gitu ya. Itu sebenarnya yang disebut mirhad itu ya. Wadih Mahat? Hal min soal. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian fi hadhihi safhah di halaman ini? Hal min soal? Halo? La yujad. La yujad? Fi soal? Baik tentang maknanya atau rangkaiannya, harokatnya. Gak ada pertanyaan namanya insyaallah? Gak ada yang bingung? Baik, nastamir ila safhah ba'dah.
Hunaka tamarin, di sana mulai latihan-latihan ibu sekalian. At-tamrinul awal ajib atau ajibi 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini tidak ada kaitannya dengan hiwar. Jadi kita jawab sesuai dengan diri kita nggak masalah. Ibarat bayangkan saja kita ditanya dengan pertanyaan ini, gitu ya Bu ya. Tapi kalau nomor 3 sampai nomor 6 itu terkait dengan hiwar. Tadi yang terakhir menjawab siapa Om? Masih ingat tidak Om? Siapa ya? Atau kembali lagi lah ke Bu Andi, gimana Om? Siapa tadi? Nah, alhamdulillah. Bagaimana? Dari Ibu Andi lagi? Tafadhol Ibu Andi, raqam 1. Ini bayangkan kalau Ibu Andi ditanya dengan pertanyaan ini. Min aina anti? Misalkan seperti itu. Min aina anti? Ibu Andi jawabnya gimana? Ana minal masjid. Ana minal Masjid. Biasanya kalau pertanyaannya min aina anta atau min aina anti itu biasanya terkait dengan daerah asal, gitu ya. Kalau misalkan dari mana saja, barusan dari mana itu bukan pakai min aina tapi aina kunta, begitu ya. Coba Om, sekali lagi Om, coba dijawab. Min aina anti? Jawab ana. Min aina anti? Ana minal Lampung. Ana min Lampung gitu. Lampung kan nggak ada alnya Om. Oh iya. Sejak kapan Lampung ada al Lampung gitu? Nggak ada kan Om ya? Jadi begini Ibu sekalian. Beberapa nama daerah itu memang asli ada alnya dalam bahasa Arab. Tapi kebanyakan nama daerah itu tidak ada alnya. Kalau nama daerah itu ada alnya, maka harus tetap ditambahkan al, harus tetap menggunakan al, tidak boleh dihilangkan alnya. Tapi kalau nama daerah yang tidak ada alnya, jangan ditambahkan al. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Wadih. Gak bingung ya Bu ya maksud saya? Saya suka bikin orang bingung. Insyaallah. Jadi min aina anti? Ana min Lampung. Gitu Bu Ade ya? Tapi sekarang di Lampung Om memang sekarang. Enggak, asal aja Ustaz. Asal aja. Asal ini maksudnya dari gitu ya, bukan asal, yang penting asal. Iya, dari Lampung Ustaz. Tapi tinggal di Bekasi. Tapi Lampung asli Lampung. Lampung kan juga banyak pendatang. Iya, iya Ustaz. Asli, benar-benar asli Lampung. Enggak sih. Kalau mama campuran. Sama. Papa yang orang Lampung. Papa orang Lampung. Semoga Allah menjaga dan merahmati kita, memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin. Baik. Astagfirullah alaihi wa andi nastamir ba'daha. Budita, tafadhali raqam 2. Ini juga dibayangkan Bu Dita ditanya secara langsung ya. Anti minal Filipini? Coba kita perhatikan di sini A itu A yang kita pelajari di bab 1 kemarin. A itu ma makna A dalam bahasa kita Ibu sekalian? Apakah? A itu jawabannya antara La atau na'am. Na'am atau la, ya kan Ibu ya? Na'am la. Antara na'am atau la. Toyib, Bu Dita, coba kita tanya. Anti minal Filipin? Siapa tahu kan? Apakah engkau dari Falibi? La, ana minal Yabanu. Ana minal ada min. Minal Yaba. Minal Yabanu. Minal Yaba. Yabani. No atau na?
Ana. Minal yabanu atau minal yabana? Yabani. Minal yabani. Minal yaba. Nih. Ya Ini Bani. jawab. Minal yabani. Yakin no? Bukan nu atau na? Nih ya. Kenapa Ya nih? Bani. Ada huruf Karena ada huruf jar. Ada Ada jar jar. sebelumnya. Iya, Allah kena jami'an. Insyaallah. Nah, ana minal yabani. Tapi benar, Bu Dita dari Jepang. Oh. Enggak Ustaz. Allah alaih. Enggak apa-apa kalau dari Jepang pun juga enggak masalah. Alhamdulillah. Allah alaih, labas. نستمر بعدها Bu Febri, تفضلي رقم 3. Man minasri ini. Ini terkait dengan hiwar tadi, Om. Jadi cari jawabannya di hiwar ini. Ini bukan sesuai dengan Bu Febri lagi. Man minasri ini Nyari jawabannya di mana, Ustaz? di hiwar, Om, di halaman sebelumnya. Ya, ma makna man minasri ini? Siapa yang dari sini? Iya. Siapa dari Cina? Dari Cina ya. Siapa dari Cina? Bukan yang dari sini, Om. Baik, man minasri ini. Ammarun. Ammarun minasrini. Gitu ya jawabnya. Ammarun minasrini. Dan ya bingung namanya? Iya. Baik. نستمر بعدها Ibu Fitrianti رقم 4 تفضل. من أين حامد؟ ألو Bu Fitrianti, anti موجودة؟ Ada Bu Fitrianti? Min aina hamidun Ya, na'am. huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Ahsanti, Masya Allah. Huwa minal hindi. Nggak bingung ya? Enggak, Ustaz. Baik, nastamir ba'daha. Allah alaik. Bu Indah barusan izin ya? Nastamir idan ba'daha. Ibu Mari. Bagaimana? Baik, Bu Indah izin. Idan ba'daha. Ibu Marisa, tafadhali Ibu Marisa. Ustaz. تفضل رقم 5. Aina zahaba Abbasun جيد. أين ذهب عباس؟ الجواب kharaja. أين ذهب؟ Zahaba. Aina zahaba. Apa Aina? Dari mana Kak Abbas? Di mana Kak Abbas itu? Aina ذهب? Kemana? Oh ya, Abbas kemana? pergi. Kemana Abbas pergi? Nah. Abbas ya tadi. Zahaba ilal mudiri. Ilal mudiri. Gitu ya? Mudiri. Ilal mudiri. Ro-nya panjang, jangan ditasydid. Apalagi yang kalau misalkan pakai dot, bukan pakai dal. Mudir itu sesuatu atau seseorang yang membahayakan maknanya. Mudiri. Beda jauh maknanya kan, weh. Mudir. Zahaba minal. Zahaba ila. Ila. Zahaba ila mudiri. Nanti zahaba ilal mudiri. Enggak bingung kan, weh? Enggak, Ustaz. Baik, pahala. Ba'daha Mbak Meko. Kita sudah bisa menjawab. Tafadhali raqam 6. Azhaba Aliyun ilal mudiri. Azhaba Aliyun. Azhaba Aliyun ilal mudiri. Naam, al-jawab. La zahaba Aliyun minal mirhadi. La, zahaba itu pasangannya biasanya ila. Ila. Ilal mirhad. Ila. Mama ana min. Min. Mama ana min. Dari. Ya ini ya. Mama ana ila. Ila ke. Biasanya kalau pergi dari atau pergi ke biasanya cocoknya. Pergi ke. Pergi ke. Aina dhahaba Aliyun ila al-mudiri? La dhahaba
Dhahaba ilal mirhadi. Santi, la dhahaba ilal mirhadi. Allah alaik. La dhahaba ilal mirhadi. Jadi suaranya kok kayak masih kecil ya? Allah alaik. Hal min soal ibu sekalian, ini latihan pertama, ini latihan fahmul makru ibu sekalian. Fahmul makru itu memahami apa yang kita baca. Jadi biasanya setiap bab nanti akan kita temukan latihan semacam ini. Ya, ada bacaan, kemudian nanti ada soal-soal terkait dengan bacaan tersebut. Jadi, latihan memahami apa yang kita baca. Gitu ibu ya. Hal min soal ibu sekalian. Bagaimana? Soal? La yujad. Ayo aja. Assalamualaikum jami'an. نستمر أمهات. التمرين الثاني اقرأ واكتب أو اقرأي واكتبي مع ضبط أواخر الكلمات. Bacalah dan tulislah dengan melengkapi harokat terakhirnya. Gitu kan Ibu ya? Ustaz. Kita coba baca dua-dua. Sebelumnya tadi. Kita mulai dari Bu Reda, tafadhali. Nenek Reda. Yang mana? Yang mana yang bawah ini Om. Yang bawah ini Om. Yang Al-ghurfatu. Jayyid. Kuma? Berikutnya Om. Dua-dua. Minal ghurfati. Alhamdulillah. Gak bingung kan Om ya? Al-ghurfatu. Kenapa kok dhammah akhirnya? Karena tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Ya. Sedangkan berikutnya minal ghurfati. Kenapa ghurfati jadi kasroh? Ada haraf jar. Ya, karena ada huruf jar min sebelumnya. Ya. Mudah kan, ya? Allah mudah. Nastamir ba'daha na'ud ila Bu Andi. Kembali ke Bu Andi. Tafadhali. Iqra. Dua juga. Minal hammamu. Minal hamma. Bagaimana? Sekali lagi. Minal hammami, gitu ya. Mi. Kenapa enggak jadi mu? Tadi kayaknya pertama mu. Hammamu. Iya. Enggak kelihatan ada minnya Ustaz. Ada kira. Jadi di sana ada harful jar. Kalau ada harful jar berarti majrur. Tandanya kasroh, selama bisa ditandai kasroh kan gitu, ya. Jayyid. Cuma al-mirhadu. Jayyid. Al-mirhadu. Al-mirhadu. Ini tidak ada huruf jar sebelumnya. Jadi tetap dhamma. Al-mirhadu. Gak bingung ya? Nastamir ba'daha Ibu Dita. Tafadhal. Dita. Al-mirhadi. Ilal mirhadi. Jayyid. Cuma Al-yabanu. Ahsanti. Ilal mirhadi al-yabanu. Ilal mirhadi. Al-mirhadi bacanya kasroh karena ada ila sebelumnya. Al-yabanu tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya, jadi tetap dhamma. Alhamdulillah. Nastamir ba'daha. Ibu Febri, tafadhali. Al-Filipinu. Cuma minal hindi. Jayyid. Al-Filipinu. Minal hindi. Tentu nadanya. Al-Filipinu tidak ada yang mempengaruhi, jadi tetap dhamma. Minal hindi. Jadi kasroh karena ada min sebelumnya. Alhamdulillah. Sisa satu. Ibu Fitri, tafadhali. Yang terakhir ya Ustaz ya? Enam. Satu saja. Ila sini. Ahsanti. Ila sini. Mudah ya? Ada ila, jadi jadi kasroh. Hanya satu saja, nggak masalah, ya? Kebagian satu. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal Ibu sekalian, itu kalau diharokati dengan lengkap seperti itu. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammam al-mirhadu ilal mirhadi al-yabanu al-filipinu minal hindi ila sini. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu?
لا يوجد. لا يوجد. طيب. Nastamir ila safhah ba'dah. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. At-tamrin ats-tsalits. Iqra waktub atau iqra'i waktubi. Ini juga latihan membaca. At-tamrin ats-tsalits, kita mulai dari Bu Fitri mau baca satu lagi, Om? Tadi kan cuma Boleh. satu. Ya, boleh Ustaz. Min aina Fatimatu hiya minal Hindi. Ahsanti, الله عليك. ما معنى هذه الجملة؟ من أين فاطمة هي من الهند؟ Dari mana Fatimah? Dia dari India. Ahsanti, الله عليك. Tidak ada kendala, Om, ya? Enggak. نستمر بعدها. Bu Marisa, tafadhali. Bu Marisa, رقم 2. Nah, Ustaz. Horojal mudarrisu minal fisoli wa dhahaba. Minal Fasli. Minal fisoli. Ada sebenarnya di dalam bahasa Arab itu kata fisol, tapi fisol itu shotnya panjang, fisol. Kalau ini dibaca apa? Minal? Minal? Fa. Fasoli. Fasli. Ini nanti di murajaah lagi. Minal fasli. Gitu kan? Ma ma'na fasl? Ma ma'na al-fasl? Fasli. Fasl itu apa maknanya? Lupa, Ustaz. Maknanya lupa, artinya lupa. Bukan lupa artinya apa, Ustaz? Bukan lupa artinya apa. Sahabat, lihat ya. Nah, bahasa fasal. Ma makna fasal ummahat? Kelas. Kelas. Itu ya. Coba sekali lagi, Om. Kharajal mudarrisu. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba. Minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ahsant. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ma makna hadhihi al-jumlah? Kharaja. Guru itu keluar. Pak guru keluar. Kharaja keluar kena saja. Keluar dari kelas. Dan pergi ke kepala sekolah. Jayid, Assalamualaikum jami'an. Nggak bingung nomor mari saya? Nah, Ustaz cuma kurang hafal kosakatanya, lupa Ustaz. Lupa ingat atau ingat lupa? Sama aja, Ustaz. Nggak sama lah, kalau lupa ingat itu lebih banyak lupanya. Kalau ingat lupa kan lebih banyak ingatnya. Lupa ingat, Ustaz. Mungkin sering dilihat lagi. Dan seperti ini kan juga murojaah juga. Masalah. Astagfirullahaladzim. Nastamiru mahat. Raqam 3. Mbak Mari, Mbak Meka, tafadhali. Raqam 3. Tajiru ilal dukani. ذهب التاجر إلى الدكان. أحسنت. Astagfirullahaladzim. ما معنى هذه الجملة؟ Pedagang pergi ke toko. Pedagang itu pergi ke toko. Ahsan. Kita agak cepat. Raqam 4. Oh, لا. Bu Reda. Nana Reda. Tafadhali. Raqam 4. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. أحسنتي ما شاء الله. ما معنى هذه الجملة؟ خرج حميد من الغرفة وذهب إلى الحمام. Telah keluar si Hamid dari dapur, ya, Ustaz.
telah Hamid pergi telah keluar dari kamar. kamar dan Ah, telah dan telah pergi ke hamami. Hamami apa tadi? hammam, mana hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi, Mas. Dan pergi ke kamar mandi. Jayid, faham alaihi. Ya telah keluar Hamid dari kamar dan telah pergi dia ke kamar mandi. Jayid, faham alaihi. Labas, nggak masalah. Tapi kalau misalkan urutan subjek objek predikatnya disesuaikan dengan bahasa kita mungkin lebih bagus. Ya, Hamidnya dulu. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Gitu kan Ibu, Pak? Gitu Bu Reda ya? Disesuaikan dengan bahasa kita. Labas, nggak masalah. Nastamir. Na'ud ila Bu Ade. Tafadhali Bu Ade. Raqam 5. Min kharaja minal fasli. Coba pelan-pelan. Min kharaja minal fasri. Yakin dibacanya min semua. Sedangkan di akhirnya ada alamat soal, ada tanda tanya. Man ya. Man kharaja. Jayid. Sekali lagi, Man kharaja minal fasli. Ma makna man kharaja minal fasl? Siapa yang keluar dari kelas? Na'am. Itu kan namanya. Kalau misalkan dibaca min semuanya kan nggak nyambung kan namanya. Iya. Jadi harus kita lihat konteksnya. Fahamahana. Nastamir ba'daha. Kembali ke Budita. Tafadhali. Raqam 6. Kharajat thalibu minal mudrasatu Pelan-pelan. wa Di sana dhahaba bacanya apa? Minal apa itu bacanya? minal mudrasatu minal mudrasati. Mudrasah itu apa? Maknanya? Sekolah. 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 Mada naqulu bil Arabiyah. Bahasa Arabnya sekolah apa? Sudah jadi bahasa kita sebenarnya. Murid. Sekolah murid. Keluar murid dari kelas. Bacanya dia. Sekolah itu bahasa Arabnya apa? Madrasatu. Madrasatun. Terus tadi bacanya minal madrasati. Madrasati. Minal madrasatu. Minal madrasati. Ya, ahsanti, fatahallah alaik. Jadi Budita, tadi yang saya maksud itu yang saya permasalahkan itu mimnya tadi kan mu bukan ma ya kan ya? Yang betul bacanya ma gitu kan ya? Minal madrasati ahsan wa dhahaba ilal suqi. نعم إلى السوق. إلى السوق. جيد. خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. إلى السوق. ما معنى هذه الجملة أمهات؟ telah keluar murid dari sekolah. Siswa itu telah keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Nastamir. Dan telah pergi dia ke pasar. Dan telah pergi ke pasar. Baik. Nastamir ba'daha raqam 7. Ibu Febri, tafadhali. Ya. Khadijatu minal Sini wa Khalidun minal Yabani. Ahsanti. Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Khadijah dari Cina dan Khalid dari Yabana itu Jepang, dari Jepang. Ahsantunna jami'an. Hal min soal ibu sekalian? Ada pertanyaan? La yujad. La yujad. Yang PR kemarin belum bisa dikirim ya Ustadz ya? Apa Om? PR yang kemarin kan PR. Nah, ini kan Om ya? Latihan 4 ini kan Om ya? Apa nih Ibu? Saya terlambat untuk membuat kolom. Jadi untuk sekarang sudah bisa. Sekarang sudah bisa insya Allah. Gitu Om ya? Baik, alhamdulillah jami'an.
PR-nya yang ini aja. Nah, kemarin untuk pekan lalu PR-nya ini kan Ibu ya? Iya. Baik. PR-nya kemarin ini saja. Ibu-ibu kalau misalkan nanti dikumpulkan ya. Ini juga saya di tempat saya sudah azan, jadi mungkin ini PR-nya kita bahas di pertemuan yang akan datang bagaimana Ibu-ibu sekalian? Tafadhol Ustaz. Saya minta maaf Ibu sekalian. Tapi sebelumnya, ini PR mungkin Ibu-ibu kemarin sudah mengerjakan. Kalau sudah dikerjakan tinggal dikumpulkan saja Ibu ya. Tapi kalau misalkan belum nanti bisa dikerjakan lalu dikumpulkan. Karena kita insya Allah di pekan depan akan mulai masuk ke Ad-Darsul Khamis, ke latihan 5 Ibu-ibu sekalian. Maka kita hafalkan kosakata, jayyid, kosakata Ad-Darsul Khamis, begitu Ibu ya, yang ada di kamus. Kita coba tengok sebentar Ibu-ibu sekalian. Di sana Ad-Darsul Khamis. Kelihatan Ibu-ibu di layar? Ya. Oh ya. Ya Allah. Ad-Darsul Khamis di sana kalau kita perhatikan ada berapa kosakata Ibu sekalian? Ada 19 Om ya. Ada 19 kosakata ditambah dengan al-asalib di halaman berikutnya. Di sana ada pertama ada ya. Ya ini harfun nida. Nah, yang artinya oh hai atau hai untuk memanggil. Insyaallah kita akan pelajari kaidahnya di pertemuan akan datang. Kemudian di sana ada tahta. Kemudian hunaka. Hunaka, ingat nunnya panjang. Hunaka di sana. Ismun, ibnun, bintun, pendek semuanya. Ammun, khalun. Di sana ada kata ammun dan ada khalun Ibu-ibu sekalian. Maknanya sama-sama paman. Tapi di dalam bahasa Arab itu biasanya istilah kalau beda jalur ini, maka dibedakan istilahnya namanya. Ammun itu adalah paman dari jalur ayah. Sedangkan khalun itu paman dari jalur ibu. Begitu ya, Bu ya? Seperti istilah cucu itu juga demikian. Cucu dari anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki itu istilahnya berbeda. Ada hafid, ada sibt. Kalau ini ammun itu paman dari jalur ayah, sedangkan khalun itu paman dari jalur ibu. Gak bingung ya? Ustadzun, syekhun, syekh ini syekh bisa syekh dari segi usia atau syekh dari segi ilmu. Baik, berikutnya di sana ada doktur. Doktur ini baru doktor. Doktor ya, bukan dokter. Kalau doktur itu doktor. Kalau tabibun dokter, ya kan Ibu ya? Ya. Baik, summa wazirun, menteri, muhandisun, mughlaqun, syari'un, shinnya panjang, syari'un, sayyaratun, ya-nya panjang, sayyaratun, haqibatun, qafnya panjang, haqibatun, al-Madinatu, al-Iraqu. Ini nama kota. Dua yang terakhir ini adalah nama kota. Gitu Ibu ya? Berikutnya di sana al-asanib. Ada ungkapan-ungkapan. Ya Khalidu, as-sayyaratu hunaka. Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Kita coba Ibu sekalian karena ba'di. Ya Khalidu. Ya Khalidu. Ya Khalid. As-sayyaratu hunaka. As-sayyaratu hunaka. Qalamu man hadha ya Ali? Qalamu man hadha ya Ali? Hadha ya Ali.
Hadza qalamul mudarrisi. Hadza qalamul mudarris. Qalamul mudarris. Kurang lebih nanti menghafalkannya seperti itu Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal Ibu sekalian, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Lama. Jika la yujad fa nakhtim. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau keluarga kita atau kerabat kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskan setiap pengaruh buruk dari dosa-dosa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi